Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang hormati, saya tidak akan meluaskan sebuah perdebatan dan penanganan area Ciremai. Secara personal, Gunung Ciremai itu gunung yang saya lihat dalam sejarah. Karena rumah saya itu sawah. Setiap kali saya berjalan, maka kalau saya nengok sebelah kiri itu nampak ada nanti namanya Gunung Ciremai. Jadi yang kedua, ketika kita SD pasti ada belajar. Pelajarannya adalah gunung tertinggi di kota Ciremai. Nah, pertama, Gunung Ciremai harus berfokus untuk satu, kebutuhan air di wilayah Gunung Ciremai diprioritaskan untuk pertama memenuhi kebutuhan warga sekitar. Kebutuhan warga sekitar itu ada dua hal. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, mandi, cuci, dan sejenisnya, kebutuhan keluarga. Apabila ada desa-desa di sekitar Gunung Ciremai yang belum terpenuhi kebutuhan untuk masyarakatnya mendapat air dan air yang melalui setiap rumah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera bekerja sama dengan pemerintah kabupaten di wilayah Gunung Ciremai, itu kabupaten Kuningan dan Cirebon, untuk segera memenuhi seluruh fasilitas kebutuhan itu, seperti yang kita lakukan di Kabupaten Subang ketika menangani perusahaan kuai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan dasar masyarakat di Ciremai dalam bentuk lapangan kerja melalui pengembangan sektor pertanian. Kebutuhan kepentingan pertanian sawahnya harus terpenuhi. Tidak boleh ada pengurangan volume untuk kepentingan pertanian dialirkan ke tempat lain untuk kebutuhan komersial. Ini harus terpenuhi, tidak boleh berkurang. Kenapa? Karena mereka, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kemudian mereka kehilangan mata pencaharian, maka berpotensi merusaknya ini. Ya, itu dua. Kemudian yang ketiga, seluruh areal-areal yang kosong di wilayah Gunung Ciremai, baik itu adalah milik warga, yang 12 hektar milik warga kemarin yang digunakan untuk penambangan segera dibebaskan oleh Pemprov Jabar dan dijadikan menjadi hutannya Pemprov Jabar yang ada di situ. Kemudian yang bekerjanya adalah masyarakat. Minimal selama saya memimpin 4 tahun ke depan, itu mereka bekerja di situ menjadi orang yang menanam pohon, merawat pohon dengan perpaduan dua, satu pohon hutan, yang kedua pohon kebun. Pohon kebun teh seperti karung, tapi ditanamin durennya pun tidak boleh duren hutan, harus duren berkualitas, cane, kemudian beton, karena tujuannya mesejahterakan. Jadi bukan satu burung kayu, kamu kayu. Nah, ini perbandingan penanaman pohonnya adalah 4 pohon hutan, 1 pohon kebun perbandingannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbagai problem pengelolaan sumber daya air yang menggunakan daerah aliran sungai yang mengganggu kepentingan distribusi pertanian segera dibenahi. Evaluasi seluruh jaringan-jaringan pipa yang ada di seluruh sungai yang ada di Ciremai, kira-kira mengganggu atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbagai bentuk komersialisasi ilegal yang menggunakan sumber mata air Ciremai dan mengganggu kepentingan masyarakat sekitar untuk kebutuhan pokoknya harus dihentikan. Yang berikutnya, tidak boleh ada pengambilan air dengan menggunakan mesin tanpa ada kajian yang memadai. Bukan orang ambil sedot gitu kan. Kajian memadai. Ini satu hal ya. Nah, sekarang yang mengenai TNGC, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak swasta dengan menggunakan areal-areal yang dimiliki oleh TNGC untuk kepentingan pariwisata dan sejenisnya. Harus dipastikan antara izin yang diberikan dengan areal yang digunakan sama.
gitu kan. Nah, misalnya izinnya untuk pengelolaan kawasan wisata 4 hektar, prakteknya 30 hektar, sisanya dihijaukan kembali. Kan kebiasaan gitu Pak, kan nambang juga begitu. Nambang izinnya 4 hektar, nambangnya 100 gitu loh, seperti itu. Nah ini kenapa? Karena di situ manipulatif. Satu, ada penyimpangan pengelolaan kawasan. Yang kedua, pasti dana masuk ke TNGC-nya menjadi sedikit. Dan biasanya di negeri angka berangka itu ada perjanjian bawah tangan yang dikontrakkan 3 hektar, mengerjakannya 27 hektar, biasanya begitu. Nah itu harus dipetakan. Nah kemudian seluruh akses yang menuju tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat itu akan diperlebar oleh pemerintah provinsi. Gitu loh. Jadi aksesnya, masuknya, tetapi yang dikelola oleh masyarakat pun harus ada edukasi yang benar. Gitu kan? Pasti kalau sama swasta. Gitu kan? Misalnya parkir sawah melengkapi. Yang kedua, di tempat lain itu ada sampai menuju tempat wisata lubang teh 7 pintu masuk teh. Dia pintu masuk si Abdul, dia pintu masuk si Uho 7 untuk dapetin karcis. Itu sehingga terjadi kekacauan itu yang begitu kacau. Yang berikutnya adalah kamu sudah mungut tiket ya urus. Jadi jangan sampai tiketnya dipungut, jangan nanti diurus. Tiketnya tadi pungut, karena diurus. Kan kadang-kadang terjadi seperti itu, gitu. Nah ini saya kalau sudah terlalu banyak urus kayak gitu. Nah ini harus segera diselesaikan, Nah ini aja kan yang menjadi fokus. Nah yang berikutnya adalah diperkuat. Karena saya khawatir dibangun jalan besar, makanya curi kayu gampang lewatnya. Karena bagaimanapun jalan turun itu nggak boleh, karena juga dibuka. Ya diperkuat posnya, nggak boleh lagi percuma orangnya ditahan juga kalau kayunya sudah terlalu. Ini yang menjadi fokus. Tidak ada pemerintah provinsi itu orientasi profit oriented. Ya. Saya kalau mengurus urusan, kenapa? Karena kita ini sudah dapat profitnya puluhan triliun dalam setiap tahun. Jadi apakah kita mendapat profit dari cermin? Profitnya bukan duit Pak. Profitnya adalah satu, terjaganya ekosistem itu profit. Dua, terjaganya oksigen itu profit. Ketiga, ketersediaan air dalam setiap hari adalah profit. Itu duit. Jangan lagi kita berpikir ngaduin lagi guru dosa sih. Jangan. Kenapa? Kita itu sudah dapat berlimpah-limpah. Ya Pak, banjir dulu dikasih sebagai kerawang. Berapa penderitaan dalam setiap hari? Berapa dalam setiap tahun mereka harus recovery? Ya pasti dari ya. Nah sekarang orang yang di sekitar Cilemay gak ada longsor, gak ada banjir, mendapat oksigen yang memadai, mendapat air yang murni, murah. Kemudian mendapat apa lagi? Lingkungan yang nyaman. Tapi kalau udah masuk daya duit, itu duit. Itu duit. Air adalah duit, oksigen itu lebih dari duit, kenyamanan itu lebih dari duit. Pokoknya itu sudah duit. Nah, tugas kita ini sekarang itu adalah menjaga. Saya sampai hari ini punya sikap yang jelas dari dulu. Kalau yang menyangkut alam tidak ada kewenangan. Kenapa tidak ada kewenangan? Alam itu adalah kewenangan kita semua untuk menjaga. Tidak ada kalimat ini bukan kewenangan saya, ini bukan kewenangan kami, ini tidak ada. Kenapa? Kalau terjadi bencana itu kewenangan hilang. Misal ini, Cilemay uruk, nah Cilemay dilihat, diurukkan TNI jaga karena yang punya kewenangan. Gitu loh. Terus itu kewenangan bukan luas hadir, nah kan nggak begitu. Kalau sudah jadi bencana siapapun kena, karena ini alam. Yang buruk itu kita mengkaping alam. Nah ini seharusnya seluruh pengkapinan itu satu tujuannya, merawat dan menjaga. Gitu kalau saya sih. Makanya Bapak bisa lihat Pemprov Jabar hari ini apa ngurusin apa? Ngurusin PTPN, nanamin teh berapa puluh miliar yang kita keluarin, cari untung enggak.
Satu aja tujuan kita nggak longsor. Ngurusin hutan, udah berapa hutan yang kita negosiasi hari ini? Berapa puluh miliar kita keluarin? Untuk apa? Nggak banjir. Nawarin uang untuk perhutani, pokoknya jangan dijual, kita beli aja deh. Karena daripada dijual besok longsor, karena biaya yang harus kita keluarkan lebih mahal dari deposit dulu. Nah, saya menggunakan logika itu. Maka saya sampaikan pada siapapun, jangan ada di pikiran kita untuk mendapat benefit dari Ciremai. Nggak boleh. Saya doakan di sini yang ingin mendapat benefit dari Ciremai 7 turunan tak usah. Ini gunung. Saya ini diamani oleh leluhur pemimpin Jawa Barat untuk mengembalikan seluruh kekeliruan yang terjadi. Kekeliruan yang terjadi. Saya merelakan diri dicaci maki, saya merelakan diri dihina, saya merelakan diri diancam dalam setiap hari. Untuk apa? Saya jagain alam Jawa Barat. Kenapa? Kalau sudah terjadi bencana, maaf. Ya Pak ya, harga hujan baik supaya jadi awan hujan dia harus juta. Bayangkan, supaya hujan lumayan 200, mau dipakai nyamuk. Anggaran 100 ya, supaya hujan kan, supaya hujan 300, mahal. Begitu ini aja obatnya ya, karena kalau saya sih apa ya? Saya tuh tidak mempedulikan yang bicara di media sosial. Kalau di media sosial tuh banyak kan politik, gitu loh. Ya di pedesaan mau iya, ya di pedesaan mau iya, gitu loh. Karena mereka mah tujuannya rame. Dan ngomongnya mah benernya aja Ciremai. Toh kalau ngomong di medsos, jangan bertindak. Ngomong di medsos, mobil angkutan batu diantek. Sekarang tuh musim rakyat itu, musimnya senang viralnya dibanding menangani. Kenapa? Pak Gubernur ya muntah-muntah ngambulung. Pak Gubernur ya gimana kerupuk aduh iuran ya kan gitu. Tapi karena sekarang tuh senang menceritakan itu gitu dibanding menyelesaikan. Saya minta sekarang ini itu saja yang jadi fokus di pertemuan hari ini adalah fokusnya itu tinggal identifikasi, nggak usah lagi perdebatan panjang. Desa mana wae, Perkim turun ke desa mana aja Pak Bupati Kuningan, Bupati Cirebon. Desa mana saja yang jaringan air bersih itu desa itu tidak cukup, udah itu penuhi gitu Pak. Bentuk minus ya. Jadi udah Pak kenal ke Pemda Kuningan. Mau bisa kan pada Pemda Kuningan bupatinya bisa ke Solo, buka pos itu bukan. Jadi nah itu aja di identifikasi aja, apa yang kita paparan dengan teman-teman gitu. Jadi udah aja. So, desa, saudara desa, jaringan air bersih di sekitar Gunung Ciremai, baik wilayah Cirebon, ayo Majalengka ya Ciremai, Majalengka, terbuka, cairnya bersihnya murah, penuhi. Wilayah mana di wilayah Ciremai, Majalengka, Kuningan, Cirebon yang sawahnya tidak bisa terpenuhi, termasuk jaringan irigasinya. Kemudian di wilayah Cirebon, kita wilayah kaki gunung itu harus bangun kampung 40 rumah bertradisi dirinya, ya kan, jadi kampung adatnya harus dibangun. Infrastrukturnya ya kayak kemarin saya berceritakan ke kepala PU kan cuma di jalan langsung telepon. Karena jalan tuh di gerbang tol Cirebon masuk ke dia ke Desa Mandala terus kan Cikarang gitu. Itu kan memang beda. Ayo jalan Kuningan sama di Garisan, jalan Cirebon di Garisan. Gitu. Nah itu segera jalannya di benerin dah seperti 40 kilo rapikan oleh Pemprov. Ke situ. Nah kemudian yang saya tahu ya itu pipa-pipa kan kemarin dimasalahin tuh oleh kepala UU-nya ada UU. Nah UU ya. Jadi kan UU menyampaikan pipa-pipa yang ke sungai itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan air untuk warga gitu. Enak tuh Bu, sabaraha hektar untuk sawah ke kasawahan tiap tahun. Setiap tahun. Nah, dari siapa perlu apa atau siapa? 175 sekarang tinggal 89 Pak. 135, 150, berarti sekitar 30-40 hektaran. Terus bisa disawahan. Kunaon? Saya kurang Pak. Oke, China kurang. Bang Lura, China cukup tuh? Cukup melimpah. Jadi mediraha China jadi kurang.
Nyari ayo apa ya Pak? Enak baik. Maka nggak kalian lagi apa? Kita ngasih tahu Pak. Enak baik. Nah, solusinya saya bisa ngatur saya nak BPWS ya. BPWS itu prioritasnya untuk kebutuhan air minum apa kebutuhan pertanian? Pertanyaan Pak, izin Pak. Ya silakan jelaskan. Izin menjelaskan Pak, untuk yang pelanggar dengan pelanggar izin dari Pak Dirjen Agama keluar di bulan September 2003 itu mengatakan itu maksimal Pak. Artinya tidak terus Pak. Jadi pemegang izin pada hal ini adalah PDAM. Kita ngomongin ini kan melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan izin Pak. Izin itu mengandung hak dan kewajiban. Kami ini sudah menempuh sampai kedua Pak. Bapak uang sekolah mana? Kondisi saya orang Jogja Pak. Oh Jogja. Ya Jogja Pak. Bikin kami Pak. Sama Mas di Jawa jelaskan tanya dari Sobana. Itu menjelaskan Pak. Di izin Pak Menteri Pak. Pak Dirjen Agama Menteri itu hanya mengatur inti pengambilan dan penampungan, tidak mengatur pipa transmisi Pak. Oh. Izin ada ke bawah. Kalau kemarin kata direktur PDAM katanya yang bikin gambar Bapak. Bukan, enggak ada. Ada. Ini Pak, izin ini Pak keluar dari rekontrak dokumen rekontrak di Desember 2022. Jadi yang saya rumuskan ya Pak, izin ini hanya kuota dan konstruksinya adalah inti dan penampungan. Jadi ada banyak kewajiban, termasuk harus memberikan tadi ya Bapak ke masyarakat lingkungan ada 12%. Jadi itu. Ya, begini aja dan cepat. Jadi dalam pandangan Bapak, mana yang harus lebih prioritas? Ya saya bisa Pak. Masyarakat Pak. Dari air kebersihan kebutuhan lokal, irigasi harus terpenuhi. Ya, air minum warga harus terpenuhi. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ingin mengembalikan itu? Izin Pak, ini kan izin ini ada pada bulan 1, 2, 3 pemberhentian izin, pembekuan izin, dan usulan keadilan. BPWS hanya bisa mengusulkan pencabutan izin kami Pak. Nanti yang nyangkut dari Jakarta. Baru setelah itu kita akan izin. Ya sekarang misalnya karena bagaimanapun kebutuhan air minum juga perlu tidak dicabut. Tapi bagaimana caranya agar air untuk kebutuhan pertanian terpenuhi lebih dahulu, kemudian kebutuhan warga ya, kalau infrastruktur air bersihnya biar Pemprov untuk warga sekitar itu terpenuhi. Volumenya saya maksud. Izin Pak. Pipa transmisi itu ada yang menutup saluran tersier. Biar alat kerja lancar. Kalau operasi inti pengambilan itu tidak boleh dioperasikan pemegang izin, tidak boleh. Harus dari petugas KPDI Kabupaten Kuningan atau Cirebon itu petugasnya Pak. Izin itu ada pintu intik Pak yang mengoperasikan izin. Gini, biar kan di sini mah tidak akan selesai. Kalau begitu nanti kepala PSDA provinsi, ya kan, nanti berkoordinasi dengan BPWS untuk segera melakukan penataan ulang. Diprioritaskan kepentingan pertanian warga dan kebutuhan konsumsi warga sekitar. Siapa? Ya. Itu kan Pak ya? Siap. Berbagai biaya yang ditimbulkan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat. Berarti clear ya? Jadi dari sisi yang memiliki otorisasi melakukan pengetahuan air dan menguasai air, melakukan pengaturan air adalah memprioritaskan warga di sekitar Ciremai, bukan hanya warga Kampung Halang, tapi seluruh warga yang di sekitar Ciremai dipastikan terpenuhi kebutuhan air minumnya, terpenuhi kebutuhan konsumsi pertaniannya. Gitu Pak. Oke, tinggal dipetakan. Petanya ada kan? Berapa Pak Didi? Pak Didi, ada berapa desa sekitar Ciremai? Kalau yang ini kan hanya untuk yang Cikalahang Ya enggak, ini mau seluruh. nanti harus di inventory bang. Ya, yang Cikalahang. Dia gitu. Apa? Gas itunya, lain yang memenuhi tuntutan itu boleh saya mah. Ini mah membuat mengembalikan kembali proporsi aturan, karena aturannya begitu. Terus perizinan, Bu Kepala LH, ya, Ibu dikomunikasikan saja, karena Ibu kan sudah bisa, ya kan? Nah, di desa Ibu kan ada izin antara izin dan pelaksanaan di lapangannya berbeda. Di izinnya 4 hektar, pelaksanaannya 20 hektar, kan gitu. Jadi kembalikan. Nah sekarang kalau yang seperti itu tindakannya apa dari TNGC? TNGC ada? Ya. Tindakannya apa Pak? Antara yang diizinkan oleh Bapak dan fakta pembangunan yang terjadi di kaki gunung. Ya, jadi untuk ini kasus di Talaga Rumit targetnya 4
Ya pokoknya di data kita ada, kalau saya sebutin titik-titiknya, pokoknya ada seknya. Ya, apabila ada di izin bapak misalnya 4 hektar, pelaksanaannya 20 yang digunakan lahan. Oh, jadi gini, mohon maaf, ini yang terkait dengan wisata alam nih Pak. Iya. Ya. Jadi wisata alam itu yang ada di Ciremai itu fitrahnya adalah masyarakat semua Pak. Jadi tidak ada swasta murni Pak. Hanya satu perusahaan daerah Kabupaten Kuningan yang memiliki izin sarana. Jadi satu untuk Talgar Mui, Dan pertanyaan saya satu aja, pemberian izin bapak baik kepada masyarakat, swasta, ya, BUMN dan semuanya lah. Ya, Apabila yang diizinkannya 4 hektar, sedangkan area yang digunakannya 30 hektar, tidak bisa. Faktanya ada loh Pak. jadi gini Pak. Jadi mereka itu melalui izin jasa Pak. Izin jasa pemanduan, kuliner, makan minum, kemudian juga ada terkait dengan perjalanan. Jadi mereka menempuh izin itu Pak. Dan pertanyaan saya ini, di izin bapak pengelolaan areal kaki gunung Ciremai yang dikomersilkan, misalnya dikasih izinnya 4 hektar, tetapi pelaksanaannya mereka membangun tuh dengan berbagai fasilitasnya jadi 30 hektar. Mereka sebetulnya tidak ada areal yang kata jasa Pak. Areal untuk untuk wilayahnya tidak, tetapi mereka ada jasanya. Adapun sarana prasarana yang dibangun itu adalah pertama dari kami melalui pemberdayaan masyarakat, dua ada juga yang dari Pemda Kuningan, ketiga memang ada yang memang mereka mampu untuk misalnya toilet dan lain sebagainya gitu Pak. Ya, pertanyaan saya sama aja, nggak paham sekarang. Kalau dikasih izin 4 hektar, pelaksanaan di lapangannya jadi 20 hektar, bagaimana? Harusnya seperti apa? Tindakan bapak? Ya tidak bisa Pak ini. Akan kami ini. Nanti kan Pak ya, nanti saya kasih datanya loh Pak. Jadi punya waktu udaranya, semuanya terlengkap. Ya, tapi mereka itu banyak Pak. Ada 30 koperasi yang ada di Mau kooperasi mau apa? Ya, kalau tidak sesuai dengan izinnya, kalau berikan ya tidak ya. Ya. Maksudnya, kan yang diributin adalah itu. kami tertibkan. Ya. Di Bandung karena bapak di sini sendiri nggak akan berani orang saya. Ya, makanya ada perlu dukungan. Ya makanya bapak bilang aja, visual itu ada nggak? Mau saya bantu